roll and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sebelumnya perkenankan kami dari kelompok 10 yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang biaya modal. Nah, sebelum kita masuk ke materi, yang alangkah baiknya kami dari kelompok 10 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Taufik Ali Kafi dengan NIM 2019-008308. Selanjutnya, Mas. saya Danis Taufik Nur Hidayat dengan NIM 2019-008291. Kemudian ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatila Bika Mahendra, NIM 2019-008312. Ya, masuk slide berikutnya, Mas. Nah, pada kesempatan ini saya yang akan menjelaskan yaitu tentang pengertian biaya modal. Nah, teman-teman, biaya modal itu merupakan biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Nah, untuk penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Ya, kemudian untuk perhitungan biaya penggunaan modal sangatlah penting ya. Itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu seperti memaksimalkan nilai perusahaan, mengharuskan biaya-biaya ya, termasuk biaya modal. Nah, ini harus diminimalkan. Nah, kemudian untuk yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting ya, itu memerlukan suatu estimasi tentang biaya modal. Kemudian juga yang ketiga yaitu keputusan-keputusan lain seperti leasing, modal kerja juga itu memerlukan estimasi biaya modal. Nah, biaya modal ini merupakan konsep penting ya dalam analisis investasi karena dapat menunjukkan tingkat minimum laba investasi yang harus diperoleh dari investasi tersebut. Nah, jika investasi itu tidak dapat menghasilkan laba investasi sekurang-kurangnya ya sebesar biaya yang ditanggung, maka investasi itu tidak perlu dilakukan. Nah, lebih mudahnya biaya modal itu merupakan rata-rata biaya yang dana yang dihimpun untuk melakukan suatu investasi. Nah, konsep dari biaya modal itu erat hubungannya ya dengan konsep mengenai pengertian tingkat keuntungan yang disyaratkan atau rate of return. Nah, tingkat keuntungan yang disyaratkan itu sebenarnya dapat dilihat dari dua pihak, yaitu sisi investor dan perusahaan. Nah, dari sisi investor itu tinggi rendahnya rate of return. Nah, itu merupakan tingkat keuntungan atau rate of return yang itu mencerminkan tingkat risiko dari aktiva yang dimiliki. Nah, sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan dana atau modal itu besarnya rate of return itu merupakan biaya modal atau cost of capital yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal tersebut ya. Nah, kemudian slide berikutnya, Mas. Nah, di sini ada faktor-faktor yang menentukan biaya modal. Nah, ada beberapa variabel-variabel penting ya yang mempengaruhi biaya modal itu sebagai berikut. Yang pertama, keadaan umum perekonomian. Nah, di sini faktor ini menentukan ya tingkat bebas risiko atau tingkat hasil tanpa risiko. Nah, kemudian yang kedua ada juga daya jual saham ya suatu perusahaan. Nah, jika daya jual saham itu meningkat, tingkat hasil minimum para investor itu juga akan turun dan biaya modal perusahaan akan menjadi rendah. Kemudian yang ketiga di sini ada
keputusan-keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Nah, jika manajemen itu menyetujui penanaman modal berisiko tinggi atau memanfaatkan utang dan saham khusus secara ekstensif, tingkat risiko perusahaan bertambah ya. Para investor ini selanjutnya meminta tingkat hasil minimum yang lebih tinggi ya, sehingga biaya modal perusahaan itu dapat meningkat juga. Nah, kemudian yang keempat, ini ada besarnya pembiayaan yang diperlukan. Nah, permintaan modal dalam jumlah yang besar itu akan meningkatkan biaya modal pada perusahaan. Nah, kemudian slide selanjutnya, Mas. Nah, di sini ada asumsi-asumsi model biaya modal. Nah, asumsi dalam model biaya modal ini ada beberapa diantaranya, yaitu pertama, risiko bisnis bersifat konstan. Nah, risiko bisnis ini merupakan tingkat perubahan return atau suatu investasi ya. Jadi tingkat risiko bisnis dalam suatu perusahaan itu dapat ditentukan dengan kebijakan manajemen investasi. Kemudian yang kedua, biaya modal itu merupakan suatu kriteria investasi yang tepat untuk suatu investasi yang memiliki risiko bisnis setingkat dengan aktiva-aktiva yang telah ada. Kemudian yang ketiga ada risiko keuangan bersifat konstan. Nah, di sini maksudnya yaitu risiko keuangan itu didefinisikan sebagai peningkatan variasi return atas saham umum karena bertambahnya pemanfaatan sumber pembiayaan hutang dan saham istimewa, dan biaya modal ini dari sumber individual ya, itu merupakan kunci dari struktur keuangan berjalan. Nah, kemudian yang keempat, kebijakan dividen bersifat konstan. Nah, di sini asumsi ini diperlukan dalam menaksir biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen perusahaan. Nah, asumsi ini menyatakan bahwa rasio pembayaran dividen itu atau laba bersih juga harus konstan ya. Nah, kemudian selanjutnya, Mas. Ya, selanjutnya yaitu biaya hutang. Nah, biaya hutang itu dapat didefinisikan sebagai bagian yang harus diterima dari suatu investasi agar tingkat hasil minimum para kreditor itu dapat terpenuhi. Nah, jika perusahaan menggunakan obligasi sebagai sarana untuk memperoleh dana dari hutang jangka panjang, maka biaya hutang itu adalah sama dengan KD atau yield to maturity atau biasa disingkat YTM. Nah, yaitu tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemegang atau pembeli obligasi. Nah, di sini biaya hutang itu dapat dicari dengan cara yang pertama itu ada biaya modal dari hutang jangka pendek. Yang kedua, biaya modal jangka panjang. Nah, untuk lebih jelasnya dari kedua poin itu tadi, mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bika. Kepada Mas Bika, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Taufik. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai biaya modal dari hutang jangka pendek. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengerti apa itu pengertian dari hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek yaitu biaya yang jangka waktu pengembaliannya itu kurang dari 1 tahun. Hutang jangka panjang itu meliputi hutang wesel dan juga kredit bank. Hutang wesel adalah salah satu instrumen keuangan dengan ciri-ciri khusus yang membedakan dari pinjaman-pinjaman jenis yang lainnya. Contohnya, ciri-cirinya contohnya itu diterbitkan oleh debitur, bertambahnya pada sisi kredit, jangka waktunya kurang dari 1 tahun, dan juga
termasuk jenis kewajiban yang lancar. Selanjutnya, kredit bank. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atas kesepakatan antara kedua belah pihak, pinjam meminjam antara bank dan juga pihak yang meminjam, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan memberi bunga. Nah, di sini ada rumus, yaitu jumlah bunga per jumlah hutang dikurangi jumlah bunga dikalikan 100%. Next, Mas. Selanjutnya, ini ada contoh soal ya. Bank memberikan kredit jangka pendek sebesar 100 juta dengan bunga 2% per bulan selama 8 bulan. Syarat aktiva yang dijadikan jaminan harus diasuransikan selama umur kreditnya dengan premi asuransi 5 juta dan pajak yang dikenakan 25%, maka uang yang diterima dari bank yaitu pinjaman dikurangi bunga 8 bulan plus premi asuransi, sehingga totalnya yaitu 100 juta dikurangi 16 juta ditambah 5 juta, sama dengan 79 juta. Beban yang sebenarnya ditanggung oleh peminjam yaitu 21 juta. Jadi, biaya kredit sebelum pajak yaitu 21 juta per 79 juta dikali 100% dan hasilnya 26%. Lalu biaya kredit per bulan tingkat pajaknya 25%, yaitu 26% per 8. 8 ini 8 bulan ya teman-teman. Sama dengan 3,25%. Biaya modal sesudah pajak yaitu 3,25% dikali 100% dikurangi 25% sama dengan 2,43% per bulan. Next. Selanjutnya ada biaya modal jangka panjang. Biaya modal ini memperhitungkan jumlah neto yang diterima dengan pengeluaran kas yang terjadi karena penggunaan dana tersebut. Contohnya, obligasi dikeluarkan dengan nominal per lembar 100 juta dan umurnya 10 tahun. Hasil penjualan neto yang diterima adalah 97 juta. Bunga obligasi per 4 tahun. Berapa cost of bond? Jika tingkat pajak sebesar 25%, dana rata-rata selama 10 tahun yaitu 100 juta ditambah 97 juta per 2. Hasilnya yaitu 98.500.000. Selisih yang dialokasikan untuk 10 tahun bunga yaitu 3 juta per 10 tahun sama dengan 300 per bunga. Bunganya 4% dikali 100 juta sama dengan 4 juta. Beban per tahun yaitu 4 juta plus 300.000 sama dengan 4.300.000. Menghitung biaya rata-rata per tahun yaitu 4,3 juta per 98.500.000 dikalikan dengan 100%, hasilnya yaitu 4,4%. Tingkat pajak 25%, maka biaya modalnya yaitu 4,4% dikalikan 100% dikurangi 25% dan hasilnya yaitu 3,3%. Next, Mas. Selanjutnya adalah biaya modal saham preferen. Biaya saham preferen adalah sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen. Nah, ini ada rumus yaitu KP sama dengan DP per PN. KP itu biaya saham preferen, DP itu dividen saham preferen, dan PN itu harga saham preferen bersih yang diterima setelah dikurangi floating cost. Biaya penggunaan dana dari penjualan saham preferen ini dihitung dengan membagikan dividen per lembar saham dengan harga neto net price yang diperoleh dari penjualan saham preferen per lembarnya. Next.
Nah, ini ada contoh. Suatu perusahaan mengeluarkan saham preferred yang baru dengan nilai nominal 10.000 per lembar dan dividen sebesar 600. Penjualan neto saham tersebut sebesar 9.000 per lembarnya. Berapa biaya modal saham preferen? Caranya yaitu menggunakan rumus yang tadi. KN sama dengan DP per PN. Biaya modal saham preferen sama dengan 600 per 9.000, maka hasilnya 6,67%. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Bika atas penjelasan materinya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Danis. Kepada Mas Danis, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Taufik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Jadi biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau sering disatukan menjadi biaya modal sendiri atau biaya ekuitas. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Nah, di sini biaya modal saham biasa dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa. Fungsi dari saham di dalam saham biasa atau laba ditahan dalam suatu perusahaan ini, yang pertama itu untuk membelanjai perusahaan dan terutama sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan akan modal secara permanen. Yang kedua, alat untuk penentuan pembagian laba dan mengadakan fungsi atau kombinasi dari perusahaan. Di sini ada rumus dari biaya modal saham biasa atau biaya modal ekuitas. KE sama dengan D1 per P0 kurung 1 min F kurung ditambah G. Di mana di sini KE yaitu biaya modal ekuitas atau saham biasa, D1-nya itu dividen saham yang diharapkan pada tahun pertama, P0-nya harga pasar saham saat ini, G-nya itu tingkat pertumbuhan dividen saham per tahun, dan F-nya itu biaya emisi. Selanjutnya ya. Nah, di sini contohnya yaitu saham dari PT Telkom saat ini nilainya 1.800 per lembar saham. Estimasi dividen tahun itu sebesar 200 per lembar saham. Dividen diperkirakan akan tumbuh 4% per tahunnya. Flotation cost 10% dari harga saham. Berapakah biaya ekuitas eksternal perusahaan? Nah, di sini D1 yaitu dividen saham yang diharapkan pada tahun pertama itu kan 200. Kemudian P0-nya atau harga pasar saham 1.800 di Telkom, kemudian 1 dikurangi F-nya yaitu flotation cost 10%, jadinya 0,1 ya. Kemudian ditutup kurung ditambah 0,04 itu didapat dari dividen yang diperkirakan akan tumbuh 4% per tahunnya, jadi 0,04. Hasilnya dari biaya modal itu adalah 16,35%. Selanjutnya, yang kedua di sini ada biaya laba ditahan. Nah, biaya laba ditahan adalah sama dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan investor pada saham biasa ya perusahaan yang bersangkutan. Dasarnya adalah prinsip opportunity cost. Jika laba tidak ditahan atau laba tersebut dibagikan dalam bentuk dividen. Apabila laba tersebut ditahan, berarti pemegang saham menginvestasikan kembali laba yang menjadi haknya ke perusahaan. Nah, di sini ada 3 cara menaksir biaya modal laba ditahan. Yang pertama itu ada pendekatan CAPM atau Capital Asset Pricing Model, di mana di sini rumusnya itu KS sama dengan bunga bebas resiko ditambah premi resiko. Yang kedua ada juga KS sama dengan KRF ditambah kurung KM kurangi KRF dikali BI, di mana di sini KS itu tingkat pengambilan saham yang diperlukan atau biaya modal laba yang ditahan. Kemudian KRF suku bunga bebas resiko
KM tingkat pengembalian pasar atau tingkat pengembalian rata-rata saham, BI yaitu koefisien beta saham atau indeks resiko saham. Selanjutnya, nah di sini contoh dari biaya pengembalian saham atau biaya modal laba yang ditahan. Besar suku bunga bebas resiko 6%. Besarnya return pasar adalah 14% dan beta saham PT Telkom sebesar 1,4. Berapa besar biaya modal laba ditahan atau tingkat pengembalian yang diisyaratkan oleh investor? Nah, di sini rumusnya tadi KS sama dengan KRF ditambah KM kurangi KRF dikali BI, di mana KRF tadi suku bunga bebas resikonya 6% ditambah KM itu tingkat pengembalian pasar 14% dikurangi suku bunga bebas resikonya tadi juga sama 6% dikali BI 1,4 atau beta saham di Telkom ini. Kemudian hasilnya 6% ditambah 11,20%, ketemunya 17,20%. Jadi biaya laba yang ditahan oleh perusahaan Telkom ini sebesar 17,20%. Nah, selanjutnya di sini ada biaya modal keseluruhan atau WACC. Biaya modal secara keseluruhan atau WACC ini merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Jika pembiayaan suatu investasi berasal dari berbagai sumber pendanaan, maka biaya modal dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang. Nah, biaya modal keseluruhan ini dapat memberikan manfaat dalam penilaian usulan investasi jangka panjang. Karena modal ini kan berasal dari masing-masing sumber dana yang berbeda. Maka menetapkan biaya modal perusahaan bisa dengan menggunakan WACC. Nah, rumus dari WACC ini adalah WD kali KD 1 kurangi tax atau pajak ditambah WP kali KP ditambah WS kali KS atau KSB. Artinya WACC tadi biaya modal rata-rata tertimbang, WD-nya itu proporsi utang dari modal, WP proporsi saham referen dari modal, WS proporsi saham biasa atau laba ditahan dari modal, KD yaitu biaya utang, KP biaya saham preferen, KS biaya laba ditahan, dan KSB-nya biaya saham biasa baru. Nah, di sini selanjutnya ada contohnya ya. Di sini contoh dari target struktur modal perusahaan PT Telkom, di mana utang jangka pendeknya 350 juta dengan proporsi utang jangka pendeknya 48,28%, saham preferennya yaitu 260 juta, proporsinya 35,86%, ekuitas saham biasa 115 juta, proporsinya 15,86%, totalnya yaitu 725 juta. Nah, proporsi itu artinya memperkirakan jumlah anggaran yang dianggarkan untuk utang, saham preferen, dan juga ekuitas itu tadi. Nah, biaya utang sebelum pajak 17%, biaya saham preferen 10,85%, serta biaya ekuitas saham biasa 18,75%, dan tarif pajak perusahaan 40%. Nah, dari data tersebut, hitunglah biaya modal keseluruhan WACC perusahaan Telkom. Langsung ke, nah ini penyelesaiannya. WACC sama dengan WD dikali KD dibuka kurung 1 min tax atau T yaitu, kemudian ditambah WPS kali KAPS ditambah WCE kali KS. Nah, di mana WD tadi di situ proporsi hutang jangka pendeknya 48,28% dikali KD-nya. KD-nya itu hutang sebelum pajak 17%, dibuka kurung 1 kurangi 0,4. Nah, 0,4 teksnya itu tadi merupakan tarif pajak perusahaan dari Telkom. Ditambah WPS. WPS itu tadi proporsi saham preferennya 35,86% dikali KPS. KPS tadi biaya saham preferen 10,85% ditambah WCE ekuitas saham biasa yaitu 15,86% ditambah KS biaya ekuitas saham biasa 18,75%. Menghasilkan 0,0492 ditambah 0,0389 ditambah 0,0297
volumenya adalah 11,78%. Jadi biaya modal rata-rata tertimbangnya atau beasiswa perusahaan PT Telkom ini rata-rata modalnya yang dikeluarkan sebesar 11,78%. Nah, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Tobit. Ya, terima kasih Mas Danis atas penjelasan materinya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bika. Kepada Mas Bika, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Taufik. Selanjutnya di sini adalah marginal cost of capital. Di sini biaya memperoleh rupiah tambahan sebagai modal baru. Pada umumnya, marginal cost of capital ini akan meningkat sejalan dengan meningkatnya penggunaan modal. Jadi, berdasarkan penjelasan di situ, kita bisa simpulkan bahwa cost of capital ini adalah suatu biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan guna mendapatkan pendanaan. Terdapat dua sumber pendanaan di dalam perusahaan, yaitu ekuisitas dan juga utang jangka panjang. Jadi, cost of capital adalah kombinasi dari cost of equality and cost of debt. Lalu, cost of capital pun dibagi menjadi dua jenis, yaitu cost of capital individu dan juga cost of capital keseluruhan. Secara individu, maka cost of capital bisa berbentuk hutang perniagaan, hutang jangka pendek, hutang wesel, dan juga biaya modal laba ditahan, dan lain-lain. Sedangkan pada cost of capital secara keseluruhan, maka terdapat biaya rata-rata tertimbang pada beberapa sumber modal yang telah digunakan perusahaan. Hal ini juga sering disebut dengan WACC atau Weighted Average Cost of Capital yang sudah dijelaskan oleh Mas Danis tadi. Next, Mas. Nah, di sini ada kesimpulan. Dari kesimpulan kita pada hari ini, biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh dana, baik dari yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi ataupun operasi perusahaan. Perhitungan biaya penggunaan modal sangatlah penting, karena yang pertama memaksimalkan nilai perusahaan untuk mengharuskan biaya-biaya, termasuk biaya modal yang diminimalkan. Yang kedua yaitu keputusan penganggaran modal, capital budgeting, memerlukan suatu estimasi tentang biaya modal. Yang ketiga yaitu keputusan-keputusan lain seperti leasing, modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Bika atas penjelasannya. Dan mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan dari materi biaya modal. Saya mewakili kelompok 10, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, sekaligus untuk mengakhiri pemaparan materi pada hari ini. Akhir kata, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.